Mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin tersangka dugaan korupsi Pasar Cinde Palembang. Mantan Gubernur Sumsel, Alex Nurdin, ditetapkan sebagai tersangka Rabu, 2 Juli 2025, malam. Ayah dari Dodi Reza Alex ini diduga terlibat korupsi kegiatan pekerjaan kerjasama mitra bangun guna serah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah di kawasan Pasar Cinde Palembang. Selain Alex Nurdin, penyidik Pitsus Kejati Sumsel juga menetapkan 3 tersangka lainnya, yakni Raiman Yousnaidi alias RY selaku Kepala Cabang PT Magna Beatum, MB, Edi Hermanto alias sebagai Ketua Panitia Pengadaan Badan Usaha Mitra Kerjasama Bangun Guna Serah dan Aldrin Tando alias Ed menjabat sebagai Direktur PT MB. Saat menggelar perkara 4 tersangka, Umaryadi selaku Aspitsus Kejati Sumsel didampingi Kasippenkum Fani Yulia Eka Sari mengatakan, keempat tersangka sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Pitsus Kejati Sumsel. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan cukup alat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dugaan perkara yang dimaksud. Sehingga penyidik meningkatkan status dari saksi menjadi tersangka. Lanjut Umaryadi, penetapan tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 14 L65 FD 107 2025 tertanggal 2 Juli 2025. Lalu tersangkaan atau Alex Nurdin berdasarkan surat-surat penetapan tersangka nomor TAP 15 L65 FD 107 2025 tertanggal 2 Juli 2025. Untuk tersangka nomor TAP 16 L65 FD 107 2025 tertanggal 2 Juli 2025. Dan tersangka dengan nomor TAP 14 L65 FD 107 2025 tertanggal 2 Juli 2025. Lebih jauh Umaryadi mengatakan, modus operandinya bermula adanya rencana pemanfaatan aset milik Pemprov Sumsel untuk pembangunan fasilitas pendukung Asian Games 2018. Kemudian disetujui Pasar Cinde berpotensi dilakukan pengembangan dengan mekanisme Bangun Guna Serah, BGS. Akibat kontrak tersebut mengakibatkan hilangnya bangunan cagar budaya Pasar Cinde. Serta terdapat juga aliran dana dari mitra kerjasama ke pejabat terkait pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentu saja akan terus mendalami alat bukti terkait keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, serta akan segera melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan sehubungan dengan penyidikan dimaksud. Lebih jauh Umaryadi mengatakan, perbuatan tersangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana.